Baik, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan SPSS akan seperti ini. Nanti ada dua menu, ada data view dan ada variable view. Jadi kalau data itu adalah untuk mengentry datanya, kalau variable view itu untuk penamaan variabelnya. Eh, saya tidak menjelaskan ulang apa itu variabel. Saya berharap ini sudah mata kuliah yang lalu ya, statistik. Jadi apa sih itu variabel? Saya tidak akan membahas lagi. Jadi data, kemudian ada variabel. Jadi nanti yang ini untuk mengentry data, sedangkan yang variable view itu untuk bikin rumahnya ya, nama-nama, kemudian ketentuannya berapa desimal, labelnya apa, itu ada di variable view. Jadi ada dua menu utama, ada data view dan ada variable view. Mungkin saya kasih contoh eh, data nanti saya share ke teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa mempraktekkan. Kayaknya di Drive juga ada ya. Jadi nanti saya kirim ya kelas A. Anda kelas apa? B, Bapak. B, Pak. Kelas B ya. Kita pakai yang kelas B ya. Nanti saya kirim ke grup ya. Atau mungkin di chat room nanti bisa PJ-nya bisa share ke temennya. Misalnya kita punya data yang seperti ini ya. Ada 53 balita ya. Kemudian tanggal pengukuran tanggal 17 Januari. Nah ini ya. Kemudian kita akan mengolah data ini dengan SPSS ya. Kita anggap ini adalah sebagai data mentah ya. Di sini ada nomor, nama balita, ayah, ibu, sosek, rumah tangga, jenis kelamin, tanggal, bulan, tahun ya, berat badan, tinggi badan ya, cara ukur ya. Ini nanti saya share dulu ke PJ ya, biar PJ bisa share ke teman-teman yang lain. Atau di chat room bisa juga ya. Baik, sudah saya share ya. Tampilannya seperti ini. Silakan Anda buka dulu. Kemudian pastikan Anda sudah mengaktifkan SPSS-nya. Tampilannya seperti ini. Pastikan bahwa
tampilan ini jalan ya. Jadi menu-menu ini kalau kita klik gitu ya, ini akan menu drop down-nya akan tampil gitu ya. Ini menunjukkan bahwa aplikasi kita sudah ready untuk kita gunakan. Baik, kita bisa lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Baik, kalau tidak ada komen kita lanjutkan. Baik, kita akan bekerja di variable view dulu ya. Data view-nya nanti ya, variable view. Variable view di sini mungkin saya bikin dua ini ya. Bikin dua layer biar Anda. Oke, di sini ada nomor. Kita ketik aja di sini. Kita akan ingat ya, bukan di data view tapi di variable view. Jadi kita bikin rumahnya dulu. Di sini ada nomor. Kita tulis saja nomor. Ini kita tipenya numerik. Ya, jadi nanti ada numerik, ada kategorik ya. Jadi nanti Anda harus tahu bedanya data numerik dan data kategorik. Ini adalah lebar tampilan yang akan tampil kolomnya nanti di data view ya. Kemudian berapa desimal, kita nggak perlu desimal, kita nolkan ini. Kemudian ini bolehlah kalau kita mau kasih nomor responden gitu ya. Mungkin kita bergeser ke samping. Ini kalau mau rata tengah, rata samping. Gitu ya. Ini kalau yang tadi, yang depan ini width ini adalah berapa jumlah karakter yang bisa kita masukkan. Tapi kalau yang di sini, yang di kolom, kalau yang di kolom ini adalah eh, kita nanti tampilan di dalam data view-nya berapa, mau selebar apa gitu ya. Jadi nanti, walaupun nanti kita bisa geser dengan manual ya. Kemudian inputnya kita ganti ini ya. Ini kita ganti dengan input. Ininya kita ganti dengan nominal ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi apa bedanya nominal, ordinal. Oke, selesai untuk nomor. Kita masuk ke nama balita. Saat menulis di sini, itu tidak boleh ada spasi ya. Nama, kalaupun mau kasih spasi, Anda boleh pakai underscore gitu ya. Nama balita atau BLT. Kalau yang di sini singkat-singkat aja nggak apa-apa ya. Baru nanti kalau yang di sini ditulis lengkap dan pakai spasi boleh. Jadi di sini nama balita. Ini nggak pakai desimal dan ini bukan numerik ya. Nama balita itu data kategorik. Jadi di sini ditulis aja string. Ya. Pilih aja string gitu ya. Nah ini mau berapa karakter maksimal? Nama paling panjang misalnya kita kasih jatah 15 ya. Maka kita maksimal bisa mengentri nama itu sebanyak 15 karakter ya. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi Anda boleh aja kita kasih 20 boleh juga. Terserah saudara aja. Artinya pada saat kita sudah menentukan 15 karakter, maka yang bisa Anda inputkan dari nama itu paling panjang 15 karakter. Kalau memang Anda mau sampai 20 karakter ya tulis saja 20. Ingat pilihannya bukan numerik tapi string ya. Jadi pastikan memilih tipe ini betul ya. Tulis ini nama balita lengkap, boleh pakai spasi kalau di label. Nominal, ininya juga boleh kita senterkan gitu ya. Berikutnya adalah ayah ya.
sama juga string. Karakternya kita bikin sama 15. Nama ayah. Kemudian berikutnya adalah ibu. Ini juga kita ganti string. Anda bisa ngopi ya, misalnya Anda nggak mau, Pak nulis ulang pegel, ya di copy aja dari atas. Tinggal nanti diedit gitu ya. Kemudian sosek. Sosek ini number. Kemudian ini cukup 4 aja gitu ya. Sosek nggak usah pakai desimal. Di sini tulis lengkap. Terus kalau nggak status ekonomi aja, status eko. Oke ya. Berikutnya kita tulis RT. Number. Nggak usah pakai desimal, 0 aja. Ininya juga cukup 4. Ini ditulis RT. Kemudian jenis kelamin CK. Numerik nggak usah pakai desimal. Tulis lengkap di sini jenis spasi kelamin. Nah ini karena status ekonomi itu nanti di sini ada ya, di bawah itu ada keterangannya. Di sini ada bawah. Status ekonomi 1 gakin, 2 non gakin. Jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Cara ukur 1 telentang, 2 berdiri ya. Yang di bawah ini ya. Maka kita akan kasih label ya. Kita kasih label. Kita kasih value maksud saya. Nah ini kita kasih value. 1 itu tadi gakin ya. Kita add. Kemudian yang 2 adalah non gakin. Kita oke ya. Kemudian yang perlu label tadi juga ini ya. Jenis kelamin. 1 laki-laki. Kita add. Kemudian 2 perempuan. Kita add. Oke. Ini 4 juga cukup ya. Kemudian masuk ke berikutnya. Tanggal, bulan, tahun ya. Lahir ya. Tanggal underscore lahir. Di sini Anda ketikkan date ya. Date-nya
Kita pakai format yang DMMYY, yang ini aja nih. Mulai dari tanggal, bulan, tahun ya. Kedua di tipenya numerik bukan string tapi date. Kemudian ini tulis lengkap. Tanggal lahir. Berikutnya adalah tanggal ukur. Ini sama. Formatnya harus sama dengan yang tadi ya. Harus sama dengan yang DDMMYY. Tanggal pengukuran. Kemudian berat badan. BB underscore kilogram. Numerik, nah ini kita kasih desimal ya. Kita kasih desimal 1 aja. Ininya 4 aja. Sini terus lengkap berat badan dalam kurung kilogram. Ini bisa kita ganti ya, scale. Scale itu sama dengan nominal, ordinal, dan rasio. Jadi scale itu rasio. Ini mau di nominalkan juga boleh. Kemudian ini nominal juga boleh. Jenis kelamin nominal. Nanti kalau ada tingkat pendidikan ordinal ya. Ini kebetulan nggak ada ya. Tanggal lahir, scale. Berikutnya tinggi badan, TB underscore sentimeter. Kita kasih nominal desimal 1 digit. Tulis di sini tinggi badan. Dalam kurung sentimeter. Terakhir adalah cara ukur.
CU juga boleh aja lah ya. Cara ukur nggak usah pakai desimal. Ini tulis lengkap. Cara ukur. Ini kita bisa scale, ini bisa kita fenomenal. Oke, semua variabel udah kita masukkan, mulai dari nomor sampai dengan cara ukur, karena data ini yang akan kita entrikan. Jadi nanti tergantung ya, Anda mau mengentrikan data apa aja, misalnya pendidikan, kemudian penggunaan alat kontrasepsi dan lain sebagainya, kepemilikan aset tertentu, kepemilikan WC dan lain sebagainya. Pokoknya data variabel view ini kita bikin sesuai dengan kuesioner atau sesuai dengan data yang kita akan kumpulkan, ya, akan kita olah. Ya. Ini kita sudah semua data udah kita masukkan ke variabel view. Ini sudah selesai rumahnya. Tinggal kita nanti masuk ke data view. Jadi nanti di atas ini ada tulisan nomor, nama balita, ayah, ibu, prospek. Gitu ya. Tinggal nanti kita masukkan nomor satu, nama balita siapa gitu ya. Gitu ya. Bisa dipahamin sampai di sini sebelum kita masukkan data. Bisa, Bapak. Baik. Jika bisa diikutin kita masuk ke input data ya. Jadi nanti kita menyiapkan dulu sheet inputnya. Sekarang ini udah kita setting. Kemudian nanti kita menginputkan data dan terakhir kita analisis ya. Bagaimana kita mengolah dan terakhir nanti bagaimana kita menyajikan data. Jadi ada 4 tahapan ya. Membuat rumah atau membuat template entryan dulu di variable view. Kemudian nanti kita inputkan data di data view. Kemudian kita nanti akan lakukan pengolahan data. Dan terakhir kita akan lakukan analisis ya. Anda harus bisa membedakan mana yang disebut dengan pengolahan dan mana yang disebut dengan analisis ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi. Baik, kita akan masuk ke tahap kedua ya dari 4 tahapan. Kita akan masuk ke input data. Kita akan masukkan satu persatu dari 1 sampai dengan 53 ya. Sampai dengan 53. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengimport ya. Jadi Anda segitu datanya banyak, Pak, bisa Mbak? Enggak kita kalau kita mengimport aja, Pak. Jadi kita nggak usah bikin entry satu-satu, bisa ya. Tapi ini saya ajarkan dulu bagaimana kalau Anda dapat datanya itu nyicil gitu. Nyicil itu satu-satu kemudian Anda inputkan. Kalau Anda dapat datanya satu-satu, nggak perlu di Excel, jadi langsung aja menginput di SPSS. Tapi kalau Anda dapat datanya sudah berupa Excel seperti ini, Anda tidak perlu menginput satu persatu, tapi Anda bisa mengimpor ya. Mengimpor data tersebut ke SPSS. Nah, ini kita anggap bahwa kita belum memiliki data Excel ya. Jadi kita data itu dapatnya dari catatan langsung mau kita inputkan ke catatan tangan maksud saya. Mau Anda inputkan ke SPSS secara langsung. Tentu harus satu persatu gitu ya. Kecuali tadi kalau Anda sudah punya data SPSS Excel-nya ya. Anda ribuan pun Anda bisa impor ke sini ya. Jadi tidak harus satu persatu gitu ya. Oke, kita akan coba ngentri mungkin beberapa ya contoh ya. 1 sampai dengan 3 kali lah ya. Sampai dengan 3. Kita akan ini ada walaupun ini manual ya kita bisa menginputkan satu persatu contoh ya. Seperti ini 1. Kemudian kita tuliskan Yusuf. Aditya. Bapaknya Mansur. Kemudian Rumini ibunya. Kemudian soseknya kita ketik 1. Kemudian
rumah tangganya, RT-nya kita ketik langsung 6 aja. Kemudian jenis kelaminnya kita ketik 1, laki-laki. Kemudian tanggal lahirnya. Nah ini tanggal lahirnya nanti hati-hati kalau Anda mau mengimpor ya. Ini kan tanggal lahirnya masih terpisah menjadi 3 kolom ya. Nanti ini harus dijadikan satu untuk bisa diimpor ya. Jadi ini nanti kita satukan tanggal lahir ini supaya Anda nanti bisa mengimpor. Oke, sementara kita manual dulu. 22. Sorry, salah. Tanggal lahirnya 22 titik 1 titik 2017. Gitu ya. Tanggal ukurnya Anda lihat di bawah di sini. Nah, di sini tanggal pengukuran 17 Januari 22. Jadi kita tuliskan di sini 17 titik Januari 1 titik 2022. Kemudian berat badannya 14,1 ya. 14. Kemudian tinggi badannya 94. Cara ukur 2 ya. Tadi udah kita setting belum? Cara ukur, ini belum kita setting ya. Cara ukur kita lihat di sini. Cara ukur telentang 1, berdiri 2 ya. Jadi ini kita setting dulu value-nya. Kita klik 1 telentang. Kemudian 2 berdiri. Ya, sehingga nanti di sini di data view itu sudah dia langsung karena kita klik 2 berdiri gitu ya. Oke, ini ya, ini kalau manual terus satu persatu sampai ribuan data Anda inputkan. Tapi kalau Anda mau jadi ada 3 cara ya. Anda mau ngopi manual juga bisa. Jadi ini ada kopi misalnya saya sampai ini kan tanggal lahirnya masih belum jadi nggak bisa kita copy. Jadi kita copy sampai 5 aja sini. Sampai sini ya. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini juga bisa. Ini masih pakai manual, tapi manualnya copy paste ya. Tidak menginput satu persatu. Ini tidak bisa karena memang tadi kita settingnya kan RT itu adalah numerik ya. Jadi RT ini kan kita tadi RT ini kan numerik. Jadi kalau mau pakai RT tulisan RT 06, RT ini dia nggak boleh pakai numerik, tapi harus pakai string ya. Tapi karena kita udah setting numerik, maka RT-nya ini walaupun kita copy paste tadi nggak akan nongol ya.
Jadi kita kalau pengen copy paste langsung di sini RT-nya nongol ya, kita rubah di sininya. Kita jangan di sininya jangan RT-nya jangan numerik tapi string ya. Kalau tidak kita rubah, maka kita ya ini manual. Ini kita entry satu persatu, tapi yang kita entry adalah yang numerik. Jadi nggak pakai nama RT, RT, tapi langsung 7, 7, 7, 7 gitu. Oke, kemudian karena di sini itu masih apa ya, masih tanggal lahirnya itu masih terpisah-pisah, satu kolom, maka ini kita rubah dulu kalau kita mau copy. Jadi ini kita tambahkan dulu satu kolom, insert kolom. Nah ini kita rubah dulu. Ini tuh harus nggak mau dia. Jadi ini harus pakai tanggal ya. 22 Januari 2017. Nah harus gini ya. Jadi ini sama, copy aja lah ya. Misalnya sampai ke responden kelima ya. Ini tinggal kita rubah aja ini 27. Jadi nanti pastikan nanti kalau Anda bekerja di Excel, ini bulan tahun lahir ini jadi satu kolom aja, jangan dipisahkan kolom-kolom kayak gini ya. Ini 26, 26, 2. Dua enam dua 2000. Kemudian ini 1, 2, 4. Dua delapan, kok dua 26, 85, 2017. 8. Gitu ya. Nanti seterusnya ya. Nah ini coba kita copy ya. Kita copy. Apakah dia mau kita copy? Karena format tanggalnya berbeda ya. Tapi nggak apa-apa kita coba. Oh sorry sorry. Ini tuh nggak bisa kita langsungkan gini ya. Karena ada tanggal ukur sih ya. Jadi ini kita copy. Ini kita copy, tempelkan di sini. Ini kita pastekan. Kemudian tanggal lahirnya coba kita copy terpisah ya. Karena ada tanggal ukur. Ini tanggal ukur kan sama ya. Tanggal ukur tinggal copy aja ini. Kan ini sama. Kemudian ini